sehingga ketika kita jatuh bangkrut aja, kita tuh masih bisa bertahan dan bahkan bangkit. Mbak Widi kan selain konsultan, motivasi itu juga kan juga pernah menggeluti dunia bisnis juga kan, bahkan Sampai sekarang. iya sampai sekarang. Iya. Bahkan juga sempat ngadain kelas bisnis. Kelas kan. bisnis Nah, ya gitu. Ya mungkin kasih bocoran aja sih, kira-kira gimana sih untuk tahap-tahap step-step mengawali bisnis yang benar gitu. Sedikit aja sih nggak apa-apa. Gini, yang utama orang itu memulai bisnis selalu melihat peluangnya. Ya. Peluangnya tuh umumnya gini, ini banyak orang kayak sekarang ya, banyak orang buka kios tembakau gitu. Benar. Terus banyak buka semua. Latah ya. Latah gitu ya, di kita tuh kayak gitu. Yang benar adalah kita harus mengawali usaha dari melihat problemnya di dunia yang akan kita geluti itu. Gitu. Jadi umumnya nih. Masalah yang ada di luar. Gitu. Masalah yang ada di dalam ya, umumnya gini. Kayak sekarang nih, hampir semua kota tuh ketemu kios-kios tembakau gitu. Benar, baik. Tetapi mereka hanya melihat peluangnya, oh tembakau laku karena banyak yang jualan. Padahal mereka nggak melihat masalah di pertembakauan itu apa. Oke. Gitu. Umpamanya bahwa ternyata orang merokok itu membuat nggak nyaman buat yang lain. Ya. Gitu kan? Harusnya yang diulik adalah bagaimana menciptakan rokok yang membuat nyaman untuk yang lain. Gitu-gitulah. Nah, kayak gitulah. Jadi ada trik sendiri gitu ya. Triknya adalah jangan melulu melihat peluangnya. Tapi pelajari kendala dan problematika yang ada di dalam usaha itu. Oh, bisa dibilang kita harus bisa keluar dari zona nyaman juga. Betul, gitu kita ya? harus bisa melihat usaha itu dari luar. Oh iya. Dari luar gitu kan. Apakah semua orang itu bisa melakukan apa ya? Motivasi untuk keluar dari zona nyaman itu gimana sih gamblingnya gitu? Apakah harus tahu resikonya dulu? Harus tahu. Nanti kalau sudah menjalani bisnisnya, mempelajari dari problematikanya, kemudian kan harus menemukan solusinya. Oke. Nah, kemudian nanti akan menemukan masalah-masalah yang akan ditemui di dalam usaha itu. Nah, kalau ini sedikit ya bocoran ya. Jadi sebetulnya ada teori namanya Lean Canvas. Itu adalah sebuah metode untuk ngepotret kalau kita tuh pengen mengawali usaha. Ya. Itu ada gitu ya. Ya nanti kita bahas sendiri lah gitu. Untuk kita mau bisnis gitu kan. Ada format yang harus kita ikuti sehingga ketika kita jatuh bangkrut aja, kita tuh masih bisa bertahan dan bahkan bangkit. Sedikit bocoran aja nih. Ini bocorannya udah banyak dari tadi Om. Enggak, beda. Sedikit bocoran. Mau memulai orang yang pengen memulai usaha, itu apakah harus minder dengan modal kecil? Enggak. Enggak ya? Ya, enggak. Tapi yang pasti harus matengin konsepnya. Oke. Sebab di luar sana banyak investor, banyak orang punya uang yang pengen membiayai usaha kecil tetapi konsepnya matang. Ya. Tinggal cari ruang yang bisa mempertemukan antara ide kita dan investor yang nyambung. Ya, baik. Gitu. Satu kata lagi, definisi sukses dari Mbak Widi sendiri. Sukses adalah nyaman menjadi diri sendiri. Apapun profesinya? Apapun profesinya, apapun kondisinya, kalau dia sudah nyaman menjadi dirinya sendiri, berarti dia sudah sukses. Bukan hanya secara materi, tetapi adalah sukses sebagai manusia. Oke, baik. Ini keren banget motivasi dari seorang motivator juga, seorang konsultan juga yang udah banyak memberi pituah-pituah secara online, secara tidak langsung gitu. Tapi kalau yang ngedengerin ya secara langsung lah. Oke, mungkin akan ketemu lagi di sesi selanjutnya bareng Mbak Widi juga atau mungkin bareng sama motivator lain, bareng pengusaha lain, bareng entrepreneur lain. Atau mungkin barang yang punya pengalaman yang lain, tidak harus pengusaha gitu ya. Semua orang itu punya guru pengalaman. Kehidupan Om. Ya, semua orang itu adalah guru kehidupan. Semua orang punya pengalaman sendiri, punya cara sendiri untuk menggapai impiannya mereka.